Halo, perkenalkan nama saya Aidil Fitra dengan NIM dari 22 11 09 22. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus Pascalino Dadi Esfil M. Hum. Pada video ini, saya akan menganalisis suatu kasus dengan menggunakan perspektif aliran filsafat hukum, realisme hukum. Sebelum masuk pada analisis, saya akan menjelaskan secara singkat terkait aliran realisme hukum. Aliran filsafat hukum, realisme hukum adalah aliran yang memandang hukum bukan sekedar kumpulan norma tertulis dalam undang-undang, melainkan sebagai kenyataan yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang diputuskan dan dilaksanakan oleh hakim serta aparat penegak hukum, bukan hanya yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, realisme hukum menekankan pentingnya melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Isi gagasan utama aliran realisme hukum meliputi beberapa hal. Yang pertama, hukum pada hakikatnya adalah putusan hakim atau judgment law. Karena melalui putusan itulah hukum benar-benar memiliki daya mengikat. Yang kedua, dalam memutus perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, psikologis, nilai-nilai masyarakat, serta pengalaman pribadi hakim. Yang ketiga, hukum dipandang bersifat dinamis dan fleksibel, selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan. Yang keempat, realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum selalu pasti dan objektif, karena dalam kenyataannya, penerapan hukum seringkali berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dengan demikian, aliran ini menekankan bahwa untuk memahami hukum secara utuh, seseorang harus melihat bagaimana hukum itu benar-benar dijalankan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum itu dirumuskan secara normatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh kasus yang akan dijelaskan menggunakan metode 5W tambah 1H. Kasus Nenek Mina atau pencurian kakao di Banyumas. Kasus Nenek Mina terjadi ketika seorang nenek lanjut usia di Banyumas diadili karena memetik beberapa buah kakao milik perusahaan perkebunan. Secara normatif, perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pencurian, sehingga tetap diproses hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan. What? Apa? Kasus pencurian beberapa buah kakao milik perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh Nenek Mina dan diproses sebagai tindak pidana pencurian. Wo? Siapa? Nenek Mina sebagai terdakwa, perusahaan perkebunan sebagai pihak yang dirugikan, serta aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. When? Kapan? Terjadi saat Nenek Mina memetik kakao dan diproses hingga persidangan di pengadilan. Where? Di mana? Di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, termasuk proses persidangan di pengadilan negeri setempat. Why? Mengapa? Karena perbuatan Nenek Mina secara hukum memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga tetap diproses secara hukum. How? Bagaimana? Kasus bermula dari laporan pihak perkebunan, dilanjutkan penyidikan oleh polisi, penuntut oleh jaksa, dan akhirnya hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pemaparan kasus berdasarkan unsur 5W tambah 1H, selanjutnya saya akan menganalisis peristiwa tersebut dengan mengaitkannya pada teori realisme hukum.
Berdasarkan perspektif aliran filsafat hukum realisme hukum, kasus Nenek Mina menunjukkan bahwa hukum yang berlaku bukanlah hukum yang ideal atau yang dirasakan adil oleh masyarakat, melainkan hukum yang benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim. Dalam kasus ini, meskipun secara sosial dan moral perbuatan Nenek Mina dianggap ringan karena nilai kakao yang sangat kecil dan kondisi pelakunya yang sudah lanjut usia serta miskin, proses hukum tetap berjalan. Hal ini terjadi karena menurut realisme hukum, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dalam praktik, bukan sekadar teks undang-undang atau rasa keadilan abstrak. Hakim memutus berdasarkan fakta dan persidangan dan terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian, sehingga vonis bersalah dijatuhkan. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh cara aparat menafsirkan dan menerapkan hukum secara nyata, bukan semata-mata oleh nilai kemanusiaan atau tekanan opini publik. Dengan demikian, menurut aliran realisme hukum, kasus Nenek Mina membuktikan bahwa untuk memahami hukum di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah bagaimana hukum dijalankan dan diputuskan dalam kenyataan, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya berlaku secara normatif. Terima kasih.